Ya, tapa dengan samadhi itu kalau semedi itu kan waktunya bisa dibilang hanya hitungan jam, ya, nggak lama istilahnya kalau semedi itu. Okay. Nah, kalau tapa itu hitungannya kan bisa hari, bisa bulan. Oh, topo Ya. ya gua ngono-ngono Ya, Gusti, Pak. Kok samadhi bisa dilakukan di rumah gitu Ya. maksudnya ya? Ya. Oh gitu. Ini terkait dengan yang ngebleng tadi loh Ya, Pak. ya. Lah kalau ngebleng tuh termasuk apa ya berarti? Ngebleng itu bisa termasuk tapa. Karena hitungannya kan hari. Oh, Nah, iya. di dalam kondisi tapa tadi, ngebleng tadi kan diisi dengan semedi. Rahayu, salam budaya adiluhung. Halo pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Sinau Jowo yang secara rutin diadakan tiap 2 minggu sekali di Dhamma TV, dan tentunya Anda bisa melihat acara ini di channel YouTube Dhamma Televisi. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa Dhamma TV, bagi Anda yang mungkin sedang berbuka puasa, tentunya hari ini puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini senyampang dengan sedang adanya puasa Ramadan di Indonesia dan di dunia tentunya, kita akan membahas tentang apa itu puasa Jawa, karena ada keunikan-keunikan tersendiri dari puasa yang telah dilakukan sebagai tradisi leluhur kita. Kita akan membahas ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu Ki Sutrimo, apa kabar? Baik-baik, Rahayu Pusada. Rahayu para pemirsa semua. Iya Pak, ini saudara-saudara Muslim kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya Pak. Nah tentunya di Jawa, saya rasa di berbagai macam aliran ajaran agama yang saya tahu loh ya, ini ada seperti halnya tradisi-tradisi puasa. Nah, sebenarnya apa sih definisi puasa menurut budaya Jawa? Dan perbedaannya nih antara kalau di Timur Tengah namanya apa tuh Pak? Kalau di kita apa namanya? Oh iya, jadi puasa ini asli tradisi dan ajaran Jawa. Dan ajaran Jawa itu kan lifestyle, gaya hidup ya, jadi bukan way of life, pandangan hidup ya. Dan puasa ini memang menjadi salah satu gaya hidupnya orang Jawa. Nah, dan puasa bahkan ketika saya mencoba mempelajari dari berbagai ajaran-ajaran lain, ya puasa itu memang asli ajaran Jawa. Sementara kalau ajaran, mohon maaf, ajaran Abrahamik itu tidak kenal ajaran puasa. Kalau di ajaran Abrahamik ini kan yang dikenal adalah siam. Siam, ya? Siam, dan siam itu berasal dari bahasa Ibrani, sehingga saya katakan ajaran Abrahami karena nggak cuma satu agama saja yang mengenal siam. Siam itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata sawama. Sawama Artinya menahan. Sehingga konsep mereka menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Nah, itu siam. Nah, sehingga saya katakan di dalam ajaran Abrahamik tidak mengenal ajaran puasa. Mereka mengenalnya ajaran siam. Sementara siam dan puasa itu sesuatu yang berbeda. Berbeda artinya, berbeda maknanya, berbeda prakteknya. Ya. Sementara kalau puasa ini di dalam ajaran Jawa asli dari kata upawasa. Upawasa itu artinya adalah mengendalikan dan menyeimbangkan. Mengendalikan dan menyeimbangkan. Sehingga selain kita mengenal upawasa, di Jawa juga mengenal namanya upa-satu. Upo-satu ya. Upo-satu barangkali mirip dengan vegetarian. Karena satu ini bahasa Jawa kuno artinya hewan. Sehingga orang yang melaksanakan upo-satu ini adalah mengendalikan untuk mengkonsumsi hewan, karena ajaran Jawa ini tidak ada ajaran menyembelih hewan hanya untuk dikonsumsi. Nah, tidak hanya ada ajaran di dalam budaya Jawa yang saya pelajari. Ini menyembelih hewan itu untuk sebuah konsumsi, sebuah keserakahan, ini tidak ada. Sehingga yang saya tahu dulu mulai saya kecil ya, ini di lingkungan di masyarakat kita,
ini namanya menyembelih hewan. Ya, ketika umpamanya ada salah satu tetangga menyembelih hewan, sebagai contoh ayam gitu ya. Selamatan biasanya. Itu pasti orang langsung tahu, oh ini mau selamatan. Oh, gitu tandanya ya, gitu ya. Sehingga itu tadi, karena memang di ajaran Jawa sejak dulu ada namanya Upo Satu, pengendalan untuk mengkonsumsi hewan. Memang jarang makan daging ya kalau zaman dulu ya, karena Pak ya. Kalau kita bicara tentang dunia medis, ternyata ajaran Jawa lebih relevan. Kenapa? Manusia itu kan termasuk Homo sapien. Nah, ini giginya. Nah, kita nggak punya taring loh. Iya. Nah, sehingga yang kita konsumsi seharusnya memang tumbuhan, nabati, bukan hewani. Ya. Sehingga hewani itu hanya langkah-langkah tertentu, saat-saat tertentu, momen-momen tertentu saja. Ya. Sehingga sampai ada istilah kalau dalam kondisi biasa dikatakan pitik, pitik ya. Tapi kalau untuk pisungsung, untuk sebuah momen kenduren, ya, wilujengan, selamatan, ini namanya bukan lagi pitik. Apa tuh, Pak? Tapi sawung. Oh. Ada perbedaan di situ. Ini, tapi saat ini kalau saya lihat tradisi-tradisi Upo Satu atau Upa Satu, ini saya lihat masih ada yang menjalani, tapi juga mulai jarang terdengar di masyarakat Jawa. Soalnya ayam negeri udah banyak banget, Pak, semenjak dibawa oleh Bob Sadino ke Indonesia. Jadi akhirnya kita malah banyak makan daging ya. Ya. Kalau menurut spiritual Jawa, ya ini sebenarnya enggak mau dia konsumsi ayam ini potong itu ayam potong itu ya. Karena itu mempermainkan nyawa. Tuh. Itu dibudidayakan, waktunya dibatasi 40 dino. 40 hari terus disembelih. Ini kan permainan nyawa. Memang manusia itu siapa kok mempermainkan nyawa makhluk lain? Belum tadi dikasih obat-obatan yang akhirnya untuk menggemukkan badannya gitu loh. Ini kan mempermainkan nyawa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau dipermainkan nyawa kita? Kita dijatah hidup cuman taruh 40 hari nanti terus dimatikan, apakah mau gitu? Sementara di dalam ajaran saya tadi saya katakan ketika bicara Upo Satu itu hewan. Di situ untuk menyembelih hewan itu satu, tidak diperbolehkan mengatasnamakan Tuhan. Oh, malah justru nggak boleh ya? Nggak boleh. Tuhan itu Maha Pencipta kok. Kok malah kita bunuh makhluknya? Apalagi kita menyembelih hewan mengatasnamakan Tuhan. Apa hak kita gitu? Tuh. Sehingga ketika orang Jawa melakukan kenduren, selamatan, ya, wilujengan, itu ketika menyembelih hewan tidak atas nama Tuhan. Jadi apa, Pak? Kita minta izin sama si binatang tadi. Minta izin mau kita jadikan pisungsung. Pisungsung itu apa? Pisungsung itu persembahan. Oh. Ya. Jadi kita minta izin, minta kerelaannya. Kita pindahkan alamnya. Ya. Dan itu pun jika tadi ada penghormatan terhadap binatang tadi. Jadi tidak ada di dalam ajaran Jawa itu menyembelih hewan atas nama Tuhan gitu. Emang kita ini siapa gitu loh. Ketemu berarti apa yang saya lakukan, Pak. Saya nyamuk aja nggak tak pateni, Pak. Soal semut aja aku nggak bisa bikin semut segitu bisa bergerak gitu ya kayak. Nah, ketika bicara semut dan nyamuk, saya sudah mempraktekkan puluhan tahun saya. Ketika ada semut atau nyamuk itu kalau kita ceblek gini ya, kan akhirnya kan ada merah darah. Ini malah mengundang nyamuk yang lain. Nyamuk yang lain. Kalau kita bicara biologi, nyamuk itu sebenarnya kan penglihatannya ini cenderung kabur nyamuk itu. Dia nggak kelihatan ya. Ya, tapi dia penciumnya, sensor dan sensor panas. Ya? Sensor panas, sensor ini bau darah tadi yang kuat. Sehingga coba para pemirsa buktikanlah, Bu, jangan kata Sutrimo ya. Jangan percaya gitu. Jangan percaya, buktikan gitu sendiri. Buktikan sendiri. Bener. Dan saya sudah membuktikan gitu loh. Ya. Sehingga sampai keluarga saya itu yang awalnya nggak ngerti itu kan kadang-kadang heran. Itu terutama ya anak istri saya. Heran aku mbak bapak ora tau dicokot nyamuk apa getihe iku pahit.
Aduh. Iya. Nanti kita ngomong lagi yang perkara nyamuk itu ya. Ada ajaran katanya ajaran saktine wong Jawa itu nyamuk iso diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol. Ini nanti kita ngomong itu ya, Pak ya. Nanti lain waktu ini. Kita sekarang kan lagi puasa nih ya. Materi kita kan puasa. Oke. Jadi kalau tadi dari budaya di Timur Tengah sana yang dikenal adalah siam, yaitu menahan. Tetapi di Jawa sendiri lebih dalam sebenarnya kalau menurut saya, puasa yaitu mengendalikan dan menyeimbangkan. Nah, ini semua berdasarkan atas ilmu dan pengetahuan pasti tradisi ini ada ya kan Pak dari luar kita. Nah, sebenarnya sejak kapan ajaran atau ritual puasa dijalankan orang Jawa? Ada nggak sih literasinya Pak? Kalau literasi yang pasti saya belum menemukan, tetapi literasi dalam artian tutur ini saya banyak menemukan. Sebagai contoh gini, di dalam cerita-cerita pewayangan itu kan satria-satria itu kan selalu tapak broto, tarak broto ya mereka. Nah, untuk mencapai tingkat tertinggi, mulai dari tingkat keilmuan maupun tingkat spiritual. Nah, sementara wayang ini dalam penelitian berbagai ilmuwan, ini 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada wayang. Oke, berarti 1500 tahun yang lalu sudah ada tradisi puasa tarak broto. Berarti ini mendokumentasikan ajaran leluhur kita sebagai wayang dia Pak ya. Wayang itu kan dari kata wewayangan yang agesang. Itu simbol-simbol kehidupan. Jadi kehidupan pada masa lalu itu dijadikan sebuah simbol, sebuah tuntunan. Apalagi ajaran Jawa itu lebih cenderung lifestyle, gaya hidup. Selain itu terbentuknya puasa ini karena alam semesta. Nanti akan ketemu jawabannya kalau kita sudah bahas semuanya tentang bahasa Jawa. Baik. Nah sekarang apakah sama pengertian istilah puasa dengan tapa? Mungkin bisa dijelaskan Pak, puasa itu apa ya, tapa itu bagaimana Pak? Sebelum menjawab ke sana seharusnya ini puasa itu kita perdalam dulu supaya makanya nanti, puasa itu apa ya? Jadi di PAN saya katakan bahasanya puasa ini dari kata upawasa tadi ya, itu mengendalikan dan menyeimbangkan. Sementara kalau ajaran Abrahamik ini tidak kenal ajaran puasa, mereka kenalnya siam. Siam ini menahan lapar dan haus, dari kata menahan, mohon maaf ya, dari kata menahan. Siam dari kata sawama artinya menahan. Nah, kalau puasa ini mengendalikan dan menyeimbangkan. Nah, apa yang harus kita kendalikan? Apa yang harus kita seimbangkan? Nah, yang perlu kita seimbangkan adalah 4 anasir alam dalam tubuh manusia. Karena di dalam tubuh manusia ini orang Jawa mengatakan ono anasir banyu, air, anasir geni, anasir api, anasir tanah, anasir udara. Kalau seringkali saya alih bahasakan menjadi anasir hidrogen, air, nitrogen, api, karbon, tanah, oksigen, angin. Nah, ini harus seimbang. Seluruh papat ya? Ya, seluruh papat. Nah, ini harus seimbang. Karena kalau 4 anasir alam lain tidak seimbang, entah itu kekurangan, entah itu kelebihan, pasti manusia itu sakit. Berarti yang menyeimbangkan atau mengendalikan ini disebut siapa kalau di Jawa? Apakah yang disebut pancer itu kah? Atau kesadaran? Ya, yang mengendalikan ya kesadaran kita, si pancer tadi, atau sukmo sejati, atau sejati ini sutrimo tadi yang mengendalikan. Karena seperti contoh gini, untuk mengarah ke sana, ya karena puasa itu adalah mengendalikan dan menyeimbangkan, sehingga di dalam puasa Jawa ini ada berbagai ragam puasa. Nah, ragam puasa Jawa itu ada 4+1, bukan 5, jadi 4+1. Yang pertama, ini adalah puasa ngerowot. Ngerowot itu apa Pak? Ngerowot itu yang dimakan hanya polo pendem. Buah yang ada di dalam tanah. Ubi, singkong, uwi, dan itu ya? Itu aja, oke. Ini untuk menyeimbangkan anasir karbon dan anasir api. Nah, ini ngerowot. Nah, sehingga kalau orang yang puasa Jawa ini nggak bisa balas dendam. Nggak bisa balas dendam? Nggak bisa balas dendam. Maksudnya balas dendam apa? Nah, kalau kebanyakan masyarakat kan itu setelah setelah siam itu langsung balas dendam, semuanya dimakan, pokoknya muat perutnya gitu ya. Semua pokoknya ya, tanpa memilah-milah apa itu ya. Dan memang secara syariat ajaran Abrahami kan boleh-boleh saja itu. Berarti kalau Jawa lebih detail dong? Lebih detail.
Sehingga aturan puasa Jawa ini sangat objektif. Orang Eropa mau puasa Jawa bisa. Orang Cina di negara Cina loh ya, bukan maksudnya bukan orang Cina di Indonesia ya. Di Indonesia malah semakin bisa, sangat bisa ya. Atau orang Arab Timur Tengah mau puasa Jawa bisa. Rusia sana ya. Rusia bisa. Dingin itu ya. Ya, karena pola pendem itu di seluruh dunia ada. Atau yang mengandung seperti itu. Iya, di negara-negara itu ya. Buah yang ada di dalam tanah. Sebagai contoh gini, kentang. Iya. Nah, kentang ini kan bukan asli kita ya. Kentang itu dari Eropa loh. Iya. Sehingga akhirnya tanaman kentang kan hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, kayak di kita di sini di Bromo gitu ya. Karena itu bukan asli tanaman kita. Kalau gitu wortel termasuk apa? Wortel kan bisa. Iya kan? Wortel bisa. Sehingga puasa Jawa lebih objektif. Karena tidak terpengaruh terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi dia berdasarkan alam ya? Berdasarkan alam. Hasil alam yang pasti kita makan dari hasil alam. Itu yang diseimbangkan, dikendalikan gitu Itu ya? tadi saya katakan salah satu kenapa orang Jawa itu puasa alam yang menuntun. Oh, jok kelebihan iki kelebihan gitu ya. Sehingga kalau orang itu mengerti ajaran Jawa, ketika beras itu harganya naik, itu nggak bingung. Karena orang Jawa itu, saya masih ingat betul masa kecil saya ketika beras itu mahal, di pekarangan rumah orang tua saya itu kan ada tanaman polo pendem yang walaupun batangnya, pohonnya itu sudah nggak ada, itu pohon buahnya ini walaupun bertahun-tahun tidak rusak. Uwi itu. Nah, sehingga puasa Jawa lebih objektif gitu loh. Sementara kalau puasa yang model menahan, ini mohon maaf, banyak kita cek negara Norwegia, masa siangnya 22 jam. Iya. Kesulitan mereka untuk puasa, untuk siam seperti itu. Tapi kalau puasa enggak ada masalah. Jadi puasanya orang Jawa nggak ditandai dengan matahari terbenam dan terbit? Tidak. Wis pokoknya poso hari ini saya makan hanya polo pendem misalnya, gitu aja. Oh. Jadi aturan puasa Jawa ini untuk tingkat dasar 24 jam makan siang boleh kok. Sehingga saya membuat konten YouTube saya apa? Puasa boleh makan siang. Cocok saya nih Pak. Saya lebih cocok ini deh Pak. Oke. Iya. Tingkat dasar itu ya. Untuk tingkat kedua, sehari semalam yang dimakan itu makannya cuma 2 kali. Orang Jawa bilang mongso sondiokolo. Mongso itu waktu, sandiakala itu pergantian waktu. Karena mongso ya waktu, kala itu juga waktu. Sondio itu pergantian. Sehingga dia makannya cuma ketika matahari terbit dan matahari terbenam. 2 kali. Nah, ini untuk tingkat kedua. Karena kan namanya manusia itu kan tentunya nggak mungkin disamakan toh. Makan apa itu Pak? Kalau ngerawat ya tadi cuman polo pendem saja. Oh gitu nih. Ini cuman aturan makannya. Oh ini baru ngomong polo pendem nih ya ceritanya ya. Pendem, ya. Oke, tingkat dasar tadi itu tadi. Ya, tingkat dasar itu boleh makan tapi sepanjang waktu tapi hanya polo pendem. Hanya polo pendem. Tingkat dasar nih. Tingkat dasar. Ya. TK ini Pak. Ya. Terus menaik nih tingkatnya. Ya, karena sebenarnya ketika bicara tingkat ini bukan soal usia loh ya. Iya. Karena mohon maaf, ada pekerja keras, dia harus menghidupi keluarganya. Betul. Kan dia tidak kuat kalau tidak makan. Iya, ya, makanya saya ngerawat saja. Loh, siang sambil kuli bangunan atau kuli panggul di pasar ya, nggak ada masalah dia makan siang. Bawa singkong rebus, bawa ketela gitu. Nggak ada masalah kan? Iya, oke, baik. Terus yang tingkat kedua, sehari semalam makan cuma 2 kali. Jadi pagi itu matahari terbit, sama waktu matahari terbenam. Tetap polo pendem. Tetap polo pendem karena pasang ngerawat ya. Oke, baik. Terus Pak, waduh enak nih. Nah, kalau yang tingkat ketiga, ini sehari semalam cuma makan 1 kali. Ada yang pilih kadang-kadang makannya cuma 12 malam. Ada juga yang pilih makannya jam 12 siang. Di antara 24 jam itu di tengah-tengahnya atau itu ya? Itu orang Jawa bilang tengangi. Oh, tengangi. Tengangi, jadi waktunya tengangi, jadi tengah hari. Makannya sebanyak apapun? Ya tergantung tadi, kalau ngerawat yang dimakan. Ya pokoknya maksudnya jumlahnya sekuati ngono ya? Iya. Jam 12 tank apa gimana Pak nih ceritanya Pak? Ya kurang lebih jam segitulah. Karena kan hasilnya
makan kan secukupnya tuh. Karena kalau kita tuh mau ngerawat ya, misalnya walaupun lapar kayak apa, perut manusia itu kan terukur tuh. Nah, saya pernah punya sahabat karib, ya, sekarang udah meninggal beliaunya, namanya Pak Mugiono. Beliaunya pernah menjabat direktur utama hotel. Dia cerita ke saya, dia sudah melakukan penelitian. Ya. Kenapa kok hotel-hotel itu membebaskan ya, misalnya ini hotel yang berkelas loh ya. Kalau ini membebaskan konsumennya itu makan karena sudah dihitung manusia itu walaupun segemuk apapun itu maksimal sekian kilo gitu makannya itu udah dihitung gitu. Sehingga kalau kita bicara manusia normal, setelah kita puasa ngerawat ya tentunya yang dimakan kan ya sebatas kemampuan secukupnya tadi. Apalagi yang mengendalikan adalah kesadaran tadi gitu loh. Itu ya. Tidak bisa berbohong lah sama. Iya. Niatnya memang mau melatih keseimbangan itu tadi ya. Saya itu sangat ini benar-benar mohon maaf saya alami kan, Bu Sada, mohon maaf ya, saya bukan mau pamernya, hanya contoh saja. Saya 15 tahun loh enggak konsumsi Weidamen. Apa konsumsi? Tidak mengkonsumsi Weidamen. Weidamen itu buahnya jerami. Oh. Bukan waktu yang pendek. 15 tahun sudah saya jalani. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Oh, sama nih sama bapak saya. Ya. Bagus-bagus saja toh. Ya. Dan itu puasa Jawa gitu loh. Itu puasa Jawa, Pak. Ya. Sehingga kalau ditanya orang, Pak Suti mau puasa? Oh iya, wong Jawa kudu poso. Karena puasa itu ajaran Jawa. Ya. Baik. Terus apa lagi Pak? Jadi pengendalian nih ngerawat nih tadi tingkatnya yang tengangi itu tadi ya? Ya, jadi 3 kan tadi. Tiga ya. Tingkat pertama boleh makan 24 jam silakan ya. Tapi kalau ngerawat yang dimakan ya cuman buah polo pendem. Yang kedua itu mongso sondyakala, yang nomor 3 tengangi. Terus yang kedua ragam puasa itu adalah setelah ngerawat itu ngidang. Apa itu ngidang? Ngidang itu dari kata dasar kidang. Kidang itu kijang, sejenis kambing. Tahu Pak, tahu. Nah, sejenis kancil bukan? Lebih kecil ya. Kalau Bu Sada kan usianya di atas saya bilang kidang tahu. Tapi kalau masyarakat, mohon maaf generasi muda, saya bilang kidang nggak ngerti. Rusa. Rusa. Menjangan. Nah, menjangan, kijang, itu kan mirip kambing memang. Ini yang dikonsumsi kan cuman daun. Ya. Sehingga kalau kita puasa ngidang, yang kita konsumsi ya cuman daun. Sayuran maksudnya? Sayuran, dedaunan. Oh daun ya? Iya. Sehingga walaupun kentang itu sayur, tapi juga nggak boleh karena kentang itu termasuk polo pendem. Oke, sayur jadi hijau daun nih mengandung klorofil. Ini yang ilmiahnya Pak. Oke, itu termasuk di dalam ngerawat itu nggak atau lain waktu? Beda. Oh lain waktu nih. Beda jenis puasa. Ya, ada lagu deh Pak dulu tembang kidang talun, mangan kacang talun, mil ketomil, si kidang irunge growong. Kalau nggak salah Kartolo itu dulu. Nah, itu memang lagu dolanan. Oh iya, benar ya. Bukan karyanya Pak Kartolo. Tapi sering dinyanyikan Kartolo waktu itu. Oh iya Pak. Jadi ini puasa ngidang ini ceritanya ya. Baik pemirsa Dapat TV, kita bahas nih. Jadi yang dimakan cuman dedaunan. Sehingga tadi kalau sampai kidang makan kacang, itu yang dimakan ya kacang panjang. Oh ya, bukan kacang polo pendem ya. Iya. Nyambung aja Pak Sutrimo ini. Iya Pak. Jadi itu yang hijau ya, itu mengandung klorofil, bagus untuk tubuh ya. Terus apa lagi Pak? Nah, puasa ngidang. Nah, itu kalau untuk aturan makannya tadi sama. Nah, yang tingkat dasar siang hari pun boleh makan. Oke. Polanya seperti itu. Polanya seperti itu ya. Oke. Nah, cuman yang dikonsumsinya yang dibatasi, yang dikendalikan. Tadi kalau yang di polo pendem tadi mengandung apa Pak? Itu kan karbon terutama. Oke, karbon. Kalau kalau dibakar ya dia otomatis nanti ada unsur nitrogennya. Tapi kadang-kala itu kan polo pendem itu kan bisa dibakar, bisa direbus. Kukus. Ya, dikukus ya. Itu bisa. Nah, kalau kijang itu daun. Nah, kalau zaman dulu saya pernah dengar cerita simbah saya. Karena memang ajaran Jawa kan lifestyle atau gaya hidup ya. Ya apa yang dilakukan simbah itu saya lihat gitu loh. Sehingga kalau waktu itu simbah saya sedang ngidang itu posong ngidang itu kadang-kadang yang dikonsumsi daun mentah gitu loh. Kayak orang Sunda Pak, daun dimakan tuh. Iya.
Sehat ternyata bagus ya. Sehat. Untuk kulit juga. Ya. Orang-orang Karena Sunda ya. ternyata ajaran Jawa itu kan sangat selaras dengan sains dan teknologi itu. Karena ternyata manusia itu Homo sapien. Betul. Sehingga yang dikonsumsi harusnya adalah nabati, bukan hewani. Khususnya juga karena panjang ya, mengolah daging pun. Jadi banyak penyakit ya akhirnya. Jadi penyakit ya. Terus yang ketiga, ini adalah puasa ngalong. Nah, ini apa nih Pak? Ngalong. Ngalong itu dari kata dasar kalong. Bu Sada tahu nggak kalong? Tahu. Ya. Yang besar ya, yang melawan yang kecil ya. Jadi kalong itu yang suka nyuri buah. Codot yang gede gitu. Iya. Karena kalau anak muda nggak ngerti itu kalong tuh. Benar. Kalong itu kelelawar yang besar. Nah, kalong kalau kita puasa ngalong ini yang kita konsumsi cuman buah yang gemandul. Buah yang gemandul. Emang ada buah yang nggak gemandul, Pak? Ada toh. Tadi ada buah polo pendem kan buah yang di tanah. Oh, itu buah juga? Iya toh. Oh. Makna buah kan sesuatu yang memang buah kan. Iya, anak buah, buah hati itu buah ya Pak ya ternyata ya. Iya saya baru ke Pak. Oh, itu buah berarti ya. Jadi buah yang di dalam tanah, ada buah yang kesimpar, ada buah yang gumantung. Kesimpar itu Pak? Semangka itu kan kesimpar. Maksudnya apa? Di tanah enggak, gandulan enggak gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi buah gemantung. Jadi seperti apa? Pepaya, pisang, mangga. Wih, banyak loh Pak. Ya, tetapi bukan mangga mentah. Oh pencit. Jadi mau kalong Pak? Tidak mau gitu loh. Oh mau. Ya. Dan juga kalong itu mohon maaf tidak doyan duren, walaupun itu gemandul juga gitu loh. Oh iya ya. Sedoyan duren kok sopo Pak? Barangkali kita duren. Manusia semua dimakan Pak, jembatan, gedung, jalan. Saking serakai. Oke. Oh iya ya Pak ya, duren dia nggak mau, nangka enggak dong. Yeah. Berarti iya tuh sebangsa kalau nangka masih mau. Jeruk mau. Kalong itu. Saya lagi inikan. Sehingga kalau kita lihat di desa ya, di desa itu kan buah itu kan dikonsumsi kalau benar-benar matang pohon. Itu ada nangka itu yang bekasnya kalong ada. Iya Pak. Saya rebutan kok di kebun saya itu sama kalong. Ya gitu. Ya. Tupai, ada tupai juga. Ya. Terus apalagi Pak ngalong. Sehingga di sini juga untuk menyeimbangkan 4 anaseram tadi karena kalong ini kan sangat teliti ya, dia sangat penciumannya tajam. Dia mana yang akan dia konsumsi, dia tidak sembarangan buah loh, walaupun ini kan namanya pilah-pilah toh ini. Nggak kayak manusia tadi kata Bu Sada yang semuanya dimakan itu tadi. Ini kan benar-benar alam mengajari manusia itu untuk ini screening tersendiri tuh, untuk yang dibutuhkan tadi difilter sendiri tuh. Alam yang mengajari pada kita. Iya, dan lucunya leluhur kita bilangnya ngalong Pak, bukan burung pun juga makan buah loh, bukan burung loh Pak. Iya, tapi puasanya puasa ngalong, bukan puasa manuk. Iya, kok lucu ya? Iya, karena kalau manuk ini doyan biji-bijian. Iya, ada makanan manuk yang kita nggak bisa makan sih sebenarnya. Itu ilmu titan, jadi ngaji kitab teles itu di situ ya. Betul. Kita luar biasa ya. Keren. Iya. Pak, oke ngalong. Terus ya. Yang keempat itu puasa mutih. Nah ini Pak Abot ini Pak, ya ampun. Berarti Bu Sada pernah mutih nih kalau bilang. Karena bagi orang yang tidak paham dan belum pernah melakoni puasa Jawa, ketika saya bilang puasa mutih itu yang dikonsumsi nasi putih, atau mutih itu yang dikonsumsi adalah sesuatu yang tanpa rasa. Nah bagi yang kan sehari-hari masyarakat kan terbiasa makan nasi. Iya. Dia bilang, wah mutih enak, gampang, mau oleh makan sego gitu. Karena dia belum menjalani. Nah karena yang dimaksud mutih ini yang dikonsumsi adalah sesuatu yang tanpa rasa. Ini berat. Bagi yang pernah menjalani, ya saya percaya Bu Sada pernah menjalani, karena saya langsung teriak, oh berat itu, iya. langsung merajaku gimana gitu, coba aja jangan percaya pemirsa. Jangan pemirsa, langsung percaya, lakukan sendiri gitu. Karena ngilmu itu kelakuannya kanti laku. Betul. Jangan langsung percaya sama saya sama Bu Sada. Bener. Iya Pak, mutih itu Pak, itu dilakukan tiga hari seperti itu tadi, apa 3 tahapan? Untuk waktunya nanti kita bicarakan. Kalau aturan makan sama.
Oh gitu ya. Kalau durasi puasanya ada sendiri. Jadi mutih ini yang dikonsumsi adalah sesuatu yang tanpa rasa, itu sangat berat. Kenapa kok dikatakan berat? Karena manusia mulai lahir ini dibiasakan mengkonsumsi sesuatu yang berrasa. Iya betul. Bayi itu, nah ini kan kebetulan saya barusan mendapatkan cucu ini. Oh ya, lahir kemarin, cucu yang ketiga ini. Nah, bayi lahir ya, itu langsung ditetei ibunya. Lah ASI ini berasa loh. Ya, rada-rada anyep sih, kroso vitsin enggak sih? Oh iya, tapi seger loh. Iya, Cok. ASI itu enak, seger. Iya, kok tahu. Ya, kita semua konsumsi kok. Kalau ibunya makan melon ya terasa melon. Iya Pak, lupa saya Pak. Terus Pak, oke. Sehingga puasa mutih ini, mohon maaf ya, tidak boleh makan kerupuk. Putih padahal? Iya, putih. Garam nggak boleh dong? Iya, karena kerupuk kan berasa. Tidak boleh minum susu, walaupun susu itu putih gitu loh. Nganyep, berarti nganyep ya? Iya, nganyep mutih itu, tanpa rasa. Minumnya juga minum air putih. Air kelapa boleh? Oh nggak ada rasanya ya? Ada rasanya. Oke. Kalau untuk makannya, terserah mau yang mana yang di mall ya. Mau yang sehari semalam mau makan, boleh. Tapi walaupun aturannya itu boleh makan sehari semalam, tapi kalau malam saya yakin tidak makan kok. Iya. Iya. Ada sih biasa juga. Pak, semisal nih ya, saya makan jam 12 siang nih. Saya boleh makan lagi itu kapan? Lah kalau untuk tingkat dasar ya nanti jam 1 makan lagi boleh kok. Nah, berapa lama sih saya melakukan yang tadi kan ada aturan 1, aturan 2, aturan 3 tuh. Ya, itu berapa lama sih sebenarnya kita lakukan? Nah, sebulan kah, seminggu kah? Nah, kalau untuk durasi waktu puasa di dalam ajaran Jawa itu ada beberapa hal. Yang pertama itu yang wajib ya, ini kalau menurut saya wajib untuk orang Jawa atau orang yang kepingin belajar Jawa, walaupun dia orang Eropa, karena puasa Jawa kan objektif toh. Ya Pak, yang Jawa aja masih belum tahu Pak. Masih belajar. Kemarin saya barusan ada orang yang konsultasi dari Belgia. Oh. Ya, namanya Mbak Kenti gitu. Dia dengar tentang kami itu di channel YouTube. Kami bersyukur channel kami sampai Eropa sampai Hong Kong, sampai Taiwan, saya bersyukur ya. Dia waktu itu, Pak, saya mau ini puasa ini. Lu silakan. Saya yakin di Belgia ada kok polo pendem. Oh, ada Pak. Iya, masuk. Puasa Jawa lebih objektif dibandingkan ajaran lain. Lebih keren. Keren dong. Kita Jawa gitu. Iya, Pak, harus bangga Pak. Memang benar-benar terbukti ya, karena dia benar-benar itu tadi dasarnya adalah harmoni dengan alam. Karena kita bagian dari alam ya, pengendalian. Karena di dalam ajaran kita adalah antara jagat cilik dan jagat gede itu adalah satu kesatuan, saling mempengaruhi, saling saling melengkapi kan tentunya, dan kita ini bagian dari alam semesta. Ya. Sementara tubuh manusia itu kan jagat cilik. Betul. Ya, betul. Ya. Tadi ngalong nih Pak ya. Nah, sudah ngalong kita bahas, terus durasinya tadi. Ya. Ini udah cuma 4 itu aja. 4+1. Yang satu itu ngebleng. Saya katakan bukan 5 tapi 4+1, karena yang ngebleng ini tidak untuk semua orang, karena memang cukup berat. Ya, jadi ngebleng ini tidak makan, tidak minum, tidak bersentuhan dengan dunia luar dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Ditentukannya itu siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Oke, misalnya 3 hari. Itu saya yang menentukan. Ya, dengan kesadaran tadi. Berarti ada sesuatu tujuan atau ada niatan apa gitu ya, tetap menyeimbangkan ya. Saya seumur hidup ini ngebleng cuma sekali saya. Berapa hari Pak? 3 hari. Ya berapa Pak? Sakti Mondro Kuno. Rasanya tuh tubuh tuh mau terbang. Oh, ringan gitu. Ringan. Dan saya benar-benar tersiksa ketika hari ketiga itu. Karena ceritanya lucu ya. Jadi namanya ngebleng itu kan tidak makan, tidak minum ya, tidak bersentuhan dengan dunia luar. Tidak tidur. Tidur boleh. Oh boleh ya tidur untungnya. Saya itu di kamar kan waktu itu. Tapi biasanya kalau kita sudah niat ngebleng kan tidak banyak tidur juga, kita banyak semedi kan. Karena sudah diniati tirakat, kok masuk kita cuman tidur aja. Jadi tidur pun kita semedi, sambil semedi. Karena ada semedi itu kan ada beberapa misalnya
metode tuh, mulai dari duduk bersila, setelah itu sambil tidur, telentang, tidur miring, bisa ada kan itu ajaran-ajaran Semedi itu kan. Lah ini samadhi sama tapa bedanya apa, Pak? Ya, tapa dengan samadhi itu, kalau Semedi itu kan waktunya bisa dibilang hanya hitungan jam, ya. Nggak lama istilahnya kalau Semedi itu. Nah, kalau tapa itu hitungannya kan bisa hari, bisa bulan. Oh, topo ya, ngono-ngono gitu, Pak. Kok samadhi bisa dilakukan di rumah gitu maksudnya ya? Iya. Oh, gitu. Ini terkait dengan yang ngebleng tadi loh, Pak. Ya. Lah kalau ngebleng itu termasuk apa ya berarti? Ngebleng itu bisa termasuk tapa. Karena hitungannya kan hari. Nah, di dalam kondisi tapa tadi, ngebleng tadi kan diisi dengan Semedi. Oh gitu. Ya. Aduh, ya gitu cara berpikirnya ya. Topo ini laku gitu ya. Nah, ada sebuah metode di dalam tapa itu antara adalah samadhi. Pak. Nah, puasa-puasa tadi termasuk dalam tapa nggak? Laku itu tadi. Ketika kita bertapa, ini bisa juga mengambil salah satu jenis puasa tadi. Makanya sebagai contoh gini, saya ada teman itu yang waktu itu berniat tapa di Gunung Arjuno. Ya. Dia tentukan waktunya itu sekian hari, sekian bulan. Ya. Nah, di sana ya dia otomatis ketika dia bertapa, otomatis dia juga puasa, dia juga Semedi. Dengan kurun waktu tertentu, dan tentunya dia tidak bersentuhan dengan dunia luar, kecuali ada orang datang. Nah, ini biasanya kalau dicerita di pewayangan itu kan ketika Permadi ya, bertapa itu kan sampai digoda. Digoda bidadari atau digoda kadang-kadang didatangi, dicari keluarganya. Nah, ketika dicari keluarganya itu kan biasanya ketika dirayu itu dia tidak mau gitu loh, karena belum sampai waktunya yang sudah ditentukan. Yang menentukan adalah dirinya sendiri. Nanti ada sesuatu dari dalam ini yang biasanya yang menuntun ya selesai gitu. Sehingga ketika bicara tapa, ketika bicara Semedi, ketika bicara puasa, ini yang menuntun diri kita sendiri, dan setiap manusia itu berbeda-beda. Sehingga di dalam ajaran Jawa, ajaran puasa ini antara saya dengan Bu Sada bisa berbeda. Sesuai kebutuhan kita ya? Iya, yang tahu ya cuma diri kita sendiri. Jadi spesifik ya Pak, saya butuhnya apa, saya harus puasa apa, itulah cara kita mengenali diri kita ya. Harus kita belajar mengenali diri kita sendiri, sehingga bisa jadi dalam kurun waktu yang sama Bu Sada puasa ngerowot gitu ya, saya ngidang. Nah, durasinya tadi saya katakan ada yang pertama tuh puasa weton, puasa kelahiran, ini 3 hari. Ngapit. Ngapit ya. Nah, selama 3 hari. Nah, jenis puasanya ini tergantung tadi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri tadi. Kita mau puasa ngerowot, ngalong, ngidang, mutih, itu terserah diri kita. Karena trigliserid saya tinggi, maka saya harus ngalong sama ngidang, Pak. Karena karbohidrat saya kebanyakan. Iya kan, Pak? Saya tak ngalong sama ngidang nih kayaknya. Sehingga kalau orang mau puasa Jawa tentunya kesehatannya terjaga. Karena dia mampu menyeimbangkan 4 anasir alamnya. Betul. Sehingga saya masih ingat betul ketika saya diskusi dengan Dr. Tandia. Oh iya. Karena saya waktu itu pernah kerjasama dengan FKUB Kota Malang. Saya siaran di salah satu stasiun televisi. Saya waktu itu membawakan ini aturan puasa. Nah, waktu itu dari sekian wakil agama-agama itu kan kita diskusi. Saya masih ingat betul waktu itu dokter Tandia ini mengatakan, wah, berarti puasa Jawa itu hebat Pak Sudirman. Wah, ini secara medis ini masuk ini katanya. Ya. Karena dengan 4 anasir alam tadi seimbang, tentu kita sehat. Betul. Tidak mungkin kita akan kena darah tinggi, kolesterol, itu tidak mungkin. Ya. Kesehatan terjaga. Nah, kalau kita 4 anasir alam tadi seimbang, otomatis pengendalian diri kita juga bisa. Sekarang walaupun kita menahan tidak makan, tidak minum 1 tahun atau seumur hidup kita lah,
Tetapi ketika kita sudah tidak lagi menahan tadi, ya, yang kita konsumsi banyak unsur nitrogen, ya kita tetap jadi orang yang pemarah kok. Dan nafsunya tinggi gitu loh. Bagaimana? Sudah dicoba kan bertahun-tahun, bagaimana gitu? Apakah ada perubahan di dalam diri setelah melakukan itu gitu ya kan? Laboratoriumnya kan diri ya Pak ya? Diri kita sendiri gitu loh. Sehingga banyak orang saya lihat dia melakukan ajaran yang tadi ya, yang menahan ya, bertahun-tahun, nggak ada peningkatan spiritual gitu loh. Tetap kayak gitu ya. Karena ketika dia selepas menahan, dia yang dikonsumsi unsur nitrogen. Tambah puas, tambah puas. Habis ditahan, tambah nafsunya. Iya. Bisa jadi begitu gitu ya. Sehingga seharusnya begitu. Sehingga puasa Jawa itu sangat objektif. Orang Eropa, orang Arab, orang dataran Tiongkok sana mau puasa Jawa bisa. Orang Afrika bisa. Orang benua Amerika bisa. Tapi kalau menahan ketergantungan dengan matahari terbit dan terbenam, ya mohon maaf, orang Norwegia kesulitan. Siang ya. Iya, 22 jam. Betul. Siangnya di sana. Kadang siang terus. Kadang malam terus ya. Kapan gitu loh ya. Kalau puasa Jawa bisa, sangat objektif gitu. Objektif, universal, sesuai dengan alam. Karena memang berasal dari alam ini ya. Sehingga puasa Jawa itu dari mana tuntunannya? Ya dari alam. Iya. Manusia diajari oleh alam. Oh ternyata yang bisa dikonsumsi manusia itu ada polo pendem, ada polo gumantung, gitu. Ada daun, ya. Terus ada yang tanpa rasa. Nah ini kan luar biasa ini. Alam yang menuntun kita. Mulai kapan ya? Mulai manusia itu lahir. Pak, kalau mute tadi singkong boleh nggak Pak? Ya tidak boleh toh. Singkong itu ada rasanya kok. Jadi yang boleh apa? Ya cuman beras. Emang beras nggak ada rasanya ya? Beras itu manis apa? Manisnya gimana ya? Beras itu kalau dengan singkong itu kan ada gurih-gurihnya. Iya sih. Ya. Hatinya ya. Iya. Tapi kalau beras kan enggak gitu. Berarti mutit boleh makan nasi ya? Ya memang cuma makan nasi. Aduh Pak, nggak kuat itu Pak, luar biasa. Lidah kita nggak biasa ya. Tapi memang harus berhati ya Pak ya, untuk. Jadi yang pertama adalah weton ya. Puasa weton, puasa kelahiran. Kenapa kok orang Jawa sebisa mungkin ya? Tapi tadi saya katakan ajaran Jawa itu kan ajaran kesadaran. Betul. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Oh kalau nggak melakukan ini nanti kamu dihukum, tidak ada. Sehingga saya katakan sebisanya orang Jawa itu harus puasa weton hari lahir. Kenapa? Karena pada waktu kita lahir, tubuh manusia itu mengalami pelenturan tubuh. Ya, otomatis sedang posisi lemah. Kalau bayi itu tidak mengalami pelenturan tubuh, mohon maaf tidak bisa lahir. Tidak bisa keluar Pak. Tidak bisa keluar karena mulut rahim ibu kita itu cuma segitu. Mengkangkang gitu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi weton ya. Ya. Terus ada lagi durasi puasa Jawa itu 3 hari, Neptu 40. Itu kapan Pak? Nah ini kalau weton tadi kan berarti sebulan sekali kita selapan dino sekali, bukan sebulan. Ya. Selapan itu harus puasa ya? Ya 35 ya, 3 hari itu. Ya. 3 hari, selama 3 hari. Ya. Bagus. Terus kalau ini yang wajib lah istilahnya sebisa mungkin, karena itu ajaran Jawa seperti itu gitu. Karena weton itu adalah hari lahir pilihan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Terus yang kedua ini orang boleh melakukan, boleh tidak. Yaitu 3 hari dengan Neptu 40. Dalam selapan dino ini kalau nggak salah ketemu 4 kali, kalau nggak 5 kali. Yang hitungan 40 tadi. Jadi kita harus mengenal dino dan pasaran ya. Jadi Neptu, dino dan pasaran. Ini akhirnya kita hitung selama 3 hari itu hari apa saja yang 40. Selama 3 hari? Selama 3 hari. Kayak ibu saya, ya. Rebo Legi, Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing, itu 40. Rebonya jumlahnya? Selasa Kliwon itu kan 11. 11 tambah? Rebo Legi itu, Rebo itu 7, Legi itu 5. 12 sama Kamis Pahing pitulas. Ya. Pitulas tambah rolas tambah 11 gitu ya, Pak. 40 gitu ya. Oh itu maksudnya ya 3 hari itu yang dipuasain. Dipuasain. Nah
Kalau ini masih kita temukan sekitar 4 atau 5 kali dalam sarapan. Terus ada lagi 1. Wah, habis waktunya. Satu lagi apa, Pak? 1 itu selama 3 hari netunya terhitung 45. Apa misalnya? Hari apa? Ini biasanya Kemis Kliwon. Nah, terus Kliwon Jumat berarti ya. Jumat Legi, Sabtu Pahing. Ini selapan dino cuma sekali itu. Dan ini jarang yang diketahui orang, karena yang banyak cuma 40 tadi. Saya selama hidup ini tahu tentang ajaran ini. Ini saya udah usia berapa ya? Usia saya mau sekitar mulai 2010 kemarin. Oke, efeknya apa? Sepenting ini. Efeknya tubuh kita sehat. Itu ya, sehat jiwa dan raga itu. Oh iya. Sehingga banyak pemirsa saya di YouTube itu kan terheran-heran. Saya di channel YouTube saya itu kan berusaha panjang-panjang itu. Saya bersila tuh betah gitu loh, sementara yang lain nggak betah gitu. Oke. Karena kolesterol kita kan aman ya. Iya. Berarti kalau di dalam ajaran Jawa puasa itu nggak setahun sekali, tapi memang benar-benar berlatih. Ya. Di selapan itu mau ya Pak ya. Yang wajib weton tadi toh. Weton bagus banget. Saya pikir semuanya wajib nih kayaknya. Weton ini. Ya. Itu untuk keseimbangan pengendalian Pak, keren itu sih seluruh Pak. umat manusia kalau paham tentang ajaran ini dia akan puasa weton, karena itu tadi hari lahir kita itu hari terbaik pilihan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Yang kedua, ini walaupun orang Eropa pasti mengakui loh, ketika bayi lahir itu tubuh bayi itu mengalami pelenturan tubuh. Sangat universal. Sangat objektif. Apa kaitannya nanti tadi sama puasa pelenturan ini? Nah, karena kita mengalami bayi tadi mengalami pelenturan tubuh, tentunya tubuh kita dalam posisi lemah. Sehingga kita perlu tirakat untuk menguatkan jasad kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan raga kita. Itu Pak, sudah cukup itu ceritanya. Masih banyak sebenarnya, waktunya habis. Tinggal 2 menit Pak. Oke, kita simpulkan saja Pak ya. Monggo Pak, disimpulkan Pak. Nah, kesimpulannya, ajaran Jawa ternyata sangat universal, sangat objektif, dan ajaran Jawa tidak memihak suku bangsa Jawa. Sementara ajaran lain memihak bangsa di mana ajaran tadi lahir. Oke. Karena dasarnya dari alam. Ya. Kalau ajaran Jawa ini. Berangkatnya dari alam, sehingga mempelajari harmonisasi antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat gede, jagat cilik gitu loh. Gitu ya Pak? Ya. Cukup ya? Cukup. Jangan percaya sama Pak Sutrimo. Jangan percaya. Lakoni diri. Sepakat. Ini Pak, matur nuwun sangat. Sampai ketemu ya Pak, 2 minggu lagi ya Pak. Siap. Baik pemirsa Rama TV, betapa kerennya ajaran kita, ajaran luhur kita Jawa, dan ada alangkah baiknya untuk kita mulai lagi pelajari ini. Gak apa-apalah kita setua-tua ini kita belajar, tapi ini baik untuk anak keturunan kita tentunya ya Pak, bahwa suatu ajaran yang luhur ini, ayo kita biasakan lagi dulu dari eyang saya, kemudian ke ibu saya kok agak-agak nggak tanggap ya Pak ya. Ya karena memang ajaran Jawa tadi lifestyle, gaya hidup, sehingga apapun yang saya sampaikan, banyak orang termasuk Bu Sada komentar, oh yang disampaikan Pak Sutrimo kok mirip yang dikatakan simbah saya. Benar, tadi juga dari simbah ya. Itu hilang karena mungkin kita terdistorsi oleh berbagai macam ajaran, sehingga kita kurang mendalami. Kayak saya ya berasa, nggak tahu ya pemirsa, jangan percaya deh sama Pak Sutrimo. Saya mau nyoba pokoknya yang itu tadi Pak, puasa-puasa itu kayaknya lebih pas deh untuk kita. Baik pemirsa Rama TV, saya Sapna Dewi beserta kru Rama TV mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini tadi bisa mendatangkan ilmu dan pengetahuan kalau dicoba ya. Jadinya nanti kita bisa berdiskusi lagi bagaimana hasilnya dari puasanya orang Jawa. Baik, sampai ketemu, dan kata akhir saya, salam pejuang budaya adiluhung. Rahayu. Rahayu.